Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ismatullah Muhammad Awwaluddin, Pendidik Agama Islam non-PNS Kementerian Agama Kota Sukabumi. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah karya tulis dengan judul Strategi Adu Korma dalam mengimplementasikan fungsi penyuluh di komunitas ojek online Single Fighter Sukabumi. Yang melatar belakangi pembuatan karya tulis ini, kita ketahui bahwa ojek online merupakan transformasi revolusi industri 4.0 yang tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, namun juga memunculkan konflik baru di antara ojek online dan juga moda transportasi yang sudah lama ada di Indonesia. Tidak adanya atau belum adanya payung hukum pada waktu itu, banyak penganiayaan ataupun intimidasi yang diberlakukan kepada ojek online, baik secara verbal ataupun non verbal. Dari satu nasib yang sama, maka pengemudi ojek online membuat komunitas-komunitas di berbagai daerah dengan tujuan bisa berkomunikasi, mengomunikasikan antara pengemudi ojek online dengan pihak aplikator dan pengemudi ojek online dengan pihak pemerintah. Oleh karenanya pada tahun 2019 muncullah Permen Hub nomor 12 tahun 2019 tentang keselamatan bagi pengendara roda 2 yang untuk kepentingan masyarakat. Latar belakang ini berdasarkan real dan fakta karena saya sendiri adalah seorang pengemudi ojek online sejak tahun 2016. Bagaimana merasakan intimidasinya dan bagaimana saya merasakan kesatuan. Nah, dari latar belakang masalah ini, saya pun menjadi salah seorang pengurus di salah satu komunitas Single Fighter Sukabumi. Lalu bagaimana potret kehidupan pengemudi ojek online di masa pandemi COVID-19 ini? Bagaimana peran penyuluh agama mengimplementasikan fungsi penyuluh agama di komunitas ini, dan bagaimana hasil dari strategi adu korma yang diimplementasikan di komunitas penyuluh, di komunitas ojek Single Fighter Sukabumi ini. Dan merupakan ini adalah tujuan untuk mengetahui bagaimana potretnya, bagaimana prosesnya, dan juga bagaimana hasil dari implementasi ini. Dari data masalah awal, sejak adanya pandemi COVID-19, semua sektor mengalami penurunan, termasuk di moda transportasi online. Was-was akan mendapatkan satu pendapatan yang berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, menjadi efek domino kepada mempengaruhi kehidupan mereka, terutama dari rumah tangga yang bermasalah, lalainya mereka dalam beribadah karena mementingkan pendapatan, dan menjadikan perbuatan maksiat menjadi sebagai solusi kepenatan hidupnya, dan seakan berpikir buntu untuk tidak mempunyai usaha lain selain dari ojek online. Data yang ini dikumpulkan berdasarkan observasi saya sendiri di lapangan. Lalu bagaimana proses strategi adu korma? Adu korma itu merupakan satu penjabaran dari 4 fungsi penyuluh: advokatif, edukatif, konsultatif, dan informatif disatukan menjadi adu korma. Di bidang advokatif, mengarahkan dan menyertai pengemudi untuk membutuhkan bantuan masalah hukum, terutama hukum ini adalah ketika berurusan dengan rumah tangga dan pengadilan. Yang kedua, di edukatif, mereka ingin membuat sebuah perkumpulan untuk bisa mengedukasi mereka sendiri untuk ketenangan hati, maka dimunculkanlah Majelis Zikir Subhanallah Falah Sukabumi yang disingkat SFS juga. Dan di dalamnya kita mengajarkan baca tulis Quran, zikir bersama. Selain itu lewat majelis ini juga kita membuka budidaya ikan nila dan lele sebagai solusi mendapatkan pendapatan selain dari ojek online. Di bidang konsultatif, kedekatan emosional penyuluh sebagai seorang penyuluh dan juga seorang pengemudi ojek online, mereka tidak sungkan-sungkan untuk meminta pendapat, solusi,
dan juga saran mengenai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari di rumah. Dan fungsi informatif sebagai penyuluh diberikan waktu, baik di acara-acara besar komunitas, baik itu di kopdar atau di ulang tahun komunitas, memberikan satu waktu untuk memberikan tausiah kepada mereka tentang kesabaran dalam hidup menghadapi hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini visualisasi kegiatan kami dari advokatif. Ini ketika ada masalah dengan komunitas yang lain. Ini edukasi, kita mengajarkan PTQ, konsultasi kita berada di base campnya juga, dan juga informasi kita nah ini. Lalu hasilnya apa? Nah, dilihat dari data ini kita bisa melihat ada penurunan secara grafiknya dan kesimpulan dan hasil. Kesimpulan potret samalah. Semuanya juga mempunyai pendapatan yang berkurang, sehingga pengemudi lebih tenang dan tawakal akan setiap hasil yang didapat. Rumah tangga yang hampir tak bisa baik kembali, lebih memperhatikan waktu ibadah dan berbanyak kemaksiatan, mempunyai bidang usaha baru selain mengandalkan ojek online. Dan ini adalah visualisasi strategi adu korma, dan semua terkumpul dalam satu perkumpulan majelis zikir Subhanallah Ta'ala Sukabumi. Ini adalah salah satu usaha yang bisa. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Hendar. Saya kira ini menarik ya, dan baru ya. Setelah ini beberapa kali penyuluh teladan online ini mungkin baru membaca ini. Saya mau bertanya pada Pak Ismatullah ini, bagaimana adu korma itu diterapkan lebih rinci gitu ya, misalnya di tempat-tempat base campnya itu seperti apa gitu ya dikerjakan strategi adu korma ini. Baik. Untuk yang di base camp itu kita lebih banyak konsultasi, Pak. Jadi mereka itu punya banyak masalah. Masalah itu bergeser rumah tangga. Boleh saya ambil satu kasus, Pak. Namanya Deris. Dia pendapatan dari ojek online yang dulunya ratusan ribu karena memang sebelum pandemi, dan berkurang paling besar tuh 50.000 pas satu hari. Dia hampir bercerai dengan dengan istrinya. Nah, waktu dia konsultasi, saya datangi rumahnya dengan istrinya, apa yang menjadi masalah. Nah, konsultasi itu berakhir pada satu kesimpulan, ada satu peluang usaha, tapi bukan di Sukabumi, di daerah Bayan, Banten. Kata saya, Riz, kamu mau menyelamatkan rumah tangga atau mau kemauan sendiri? Rumah tangga. Berangkatlah dia ke Braya bersama keluarganya, dan alhamdulillah Pak, sekarang dia sudah memiliki 2 anak buah. Hanya menjual ayam. Karena mempertahankan keluarga lebih penting, kata dia. Tapi dia nggak mau keluar dari komunitas, walaupun komunitas ini adalah komunitas ojek online. Itu salah satu contoh ya. Oke, Pak Ismatullah, apakah strategi yang dilakukan oleh Pak Ismatullah ini melibatkan banyak ini kolaborasi dengan yang lain, MUI atau yang lain-lain misalnya? Sampai saat ini belum, Pak. Masih sendiri. Masih sendiri. Namun yang baru rencana, kita akan kolaborasi dengan pihak kepolisian, itu dia akan membina sama-sama di geng motor, Pak. Geng motor. Baru rencana. Terima kasih. Oke, silakan. Ada satu quote yang biasa saya sampaikan kepada mereka sebagai motivasi bagi diri mereka sendiri. Tidak semua orang mempunyai gaji, tapi kita yakin semua orang punya rezeki. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi kami berikan tepuk tangan meriah untuk Kang Ismatullah dari Kota Sukabumi.